Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang kita dapatkan melainkan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat Allah adalah dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan perbekalilah diri kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing umat manusia, menunjukkan pintu-pintu kebaikan dan menutup segala pintu-pintu kemungkaran. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan terdahulu kita telah membahas penghalang ke-10 dari penghalang-penghalang yang menghalangi dari kebenaran, yaitu sifat al-hasad, sifat iri dan dengki. Hasad inilah yang menghalangi iblis untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia dikeluarkan oleh Allah dari surga. Hasad pula lah yang menjadikan orang-orang Yahudi menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka Allah sebutkan telah amat sangat mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Selanjutnya insyaallah taala pada malam hari ini
Insyaallah ta'ala kita akan membahas penghalang yang ke-11, yaitu al-hizbiyah atau at-tahazzub. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang penghalang yang ke-11 ini, kita ingin jelaskan terlebih dahulu makna dari kata hizbiyah. Hizbiyah atau tahazzub. Kata tahazzub asal katanya dari kata hizbun, dan dari kata hazzaba yuhazzibu, yang merupakan perbuatan mengelompokkan, sehingga hasilnya apa? Menjadi tahazzaba. Hazzaba fatahazzaba. Ketika ada yang mengelompokkan, maka yang dikelompokkan ini menjadi berkelompok-kelompok. Seperti disebutkan di dalam Mu'jam al-Ma'ani, makna dari kata tahazzaba ini, tahazzaban nas ay saru ahzaban ay jama'at. Tahazzaban nas artinya manusia menjadi berkelompok-kelompok. Yang memiliki arah pemikiran yang sama. Manusia menjadi berkelompok-kelompok di mana masing-masing kelompok itu memiliki arah pemikiran yang sama. Ini makna tahazzaba secara bahasa. Dan disebutkan pula bahwa tahazzub ini, kata tahazzab ini yang tadi sudah kita jelaskan artinya adalah tajamma'a, berkelompok menjadi satu kelompok, baik ala haqqin au ala amrin batil. Baik itu berkelompok, bersatu dalam perkara yang hak, untuk menegakkan yang hak, atau sebaliknya berkelompok bersatu di atas perkara yang batil, atau untuk menegakkan perkara yang batil. Ini makna dari kata tahazzub secara bahasa. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat kepada umat manusia melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menghilangkan berbagai macam bentuk perbedaan dari umat manusia. Tidak ada perbedaan keutamaan yang dimiliki oleh manusia kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada perbedaan antara si hitam dengan si putih. Tidak ada perbedaan antara suku ini dengan suku itu. Tidak ada perbedaan antara kabilah yang satu dengan kabilah yang lainnya. Kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat
dan beliau mengingkari segala sesuatu yang justru akan menyebabkan perpecahan. Ketika ada perselisihan di antara mereka sehingga orang-orang dari kalangan muhajirin berkata, ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin. Dan setelah itu dari kalangan ansar pun berkata, ya lal ansar, wahai kalangan ansar. Masing-masing merasa memiliki kelebihan, keutamaan tersendiri. Ketika hal tersebut sampai kepada Nabi SAW, maka beliau pun mengingkari hal ini dengan sangat keras. Beliau mengatakan, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah kalian ingin menegakkan kembali slogan-slogan jahiliyah dahulu, di mana di antara adat kebiasaan jahiliyah itu adalah at-tafakhuru bil ansab, saling berbangga-bangga dengan keturunan, membanggakan keturunan masing-masing, sehingga hal ini bisa menyebabkan perpecahan di antara mereka. Nah, melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat ini, Nabi SAW menyampaikan, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah kalian ingin menegakkan kembali slogan-slogan kebiasaan masyarakat jahiliyah padahal aku masih hidup di tengah-tengah kalian? Hal ini diingkari oleh Nabi SAW. Karena apa? Ingin menjaga persatuan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpecah belah. Bahkan banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk bersatu dan mencela segala macam bentuk perpecahan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Allah SWT menyebutkan, ini adalah jalanku yang lurus. Wa anna hadza shirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain selain daripada jalanku ini. Karena apa? Karena hal tersebut akan menyebabkan fatafarraqa bikum an sabilihi. Ketika kalian mengikuti jalan-jalan selain daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan menyebabkan kalian berpecah belah, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula Nabi SAW memerintahkan kita juga untuk senantiasa bersama dengan jamaah. Di antaranya dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW menyebutkan, yadullah ma'al jamaah. Sesungguhnya tangan Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan jamaah. Ini menunjukkan anjuran untuk bersatu, larangan berpecah belah, celaan berpecah belah. Dalam hadis lainnya juga dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud rahimahullahu taala, Nabi SAW menyebutkan, fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Kata Rasulullah SAW, hendaknya kalian senantiasa bersama jamaah, jangan keluar dari jamaah. Kenapa? Rasulullah membuat satu perumpamaan. Fa inna
fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Sesungguhnya serigala itu hanya akan memangsa kambing domba yang memisahkan dari kelompoknya. Fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Jadi kita diperintahkan untuk bersatu bersama dengan jamaah, dan kita dilarang untuk berpecah belah. Pertanyaannya, apa jamaah yang dimaksudkan di sini? Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersatu di atasnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah mengatakan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu. Dan jangan kalian berpecah belah. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan ajaran Allah, dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah mereka yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulafaur rasyidin, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam setelah itu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, di mana dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, di mana di situ disebutkan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minha alqulub wa dharafat minha al'uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah wejangan nasihat yang amat sangat dalam, seakan-akan ini adalah merupakan nasihat perpisahan orang yang akan meninggal dunia. Begitu mengena, begitu masuk, meresap di dalam hati, sampai-sampai kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang ingin meninggalkan dunia selama-lamanya. Fa'ausina, maka berilah kami nasihat. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Kemudian apa? Was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa mendengarkan dan mentaati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang budak, tapi selama dia
memperoleh kepemimpinan tersebut, maka kalian wajib untuk dengarkan, wajib taati selama tidak dalam perbuatan maksiat kepada Allah SWT. Dalam rangka apa? Untuk menjaga persatuan. Kemudian kata Nabi SAW, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup nanti setelah aku meninggal dunia, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan-perselisihan. Masing-masing akan mengaku bahwa mereka berada di atas kebenaran. Masing-masing di antara mereka akan mengaku mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka dalam kondisi demikian, apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana cara kita menentukan mana yang jamaah yang sebenar-benarnya? Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguhlah dengan sunnahku, begitu pula sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ini menunjukkan bahwa dalam memahami sunnah Nabi SAW juga harus disandarkan kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW. Nah, mereka yang masuk ke dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, pemahaman para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah siapapun mereka, walaupun mereka sendiri, fahuwal jamaah, maka dialah yang masuk ke dalam kategori jamaah. Ini berdasarkan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Jadi amat sangat banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang perintah untuk bersatu dan mencela berbagai macam bentuk perpecahan. Dan ketahuilah ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa tahazzub, berkelompok, itu ada yang sifatnya mamduh, ada yang sifatnya mazmum. Tahazzub itu ada dua macam. Yang pertama yang mamduh, berkelompok yang terpuji, bahkan dianjurkan, yaitu tajammu, berkelompok di atas kebenaran untuk menolong menegakkan kebenaran. Ini terpuji, bahkan diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman menjadikan loyalitas mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah. Lihat, Allah SWT menyebutkan la tajidu qauman, kalian tidak akan temukan suatu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir,
kalian tidak akan dapatkan mereka, tidak akan temukan mereka memberikan loyalitas mereka kepada orang-orang yang justru memusuhi, memerangi Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, beriman kepada hari akhir, maka mereka tidak akan mencintai, memberikan wala mereka, loyalitas mereka kepada orang-orang yang justru memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayahnya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari ayah dan kaumnya. Ketika apa? Ketika ayah dan kaumnya justru memusuhi Allah dan Rasulnya. Beliau mengatakan, innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, kami kafir kepada kalian, kami mengingkari kalian, telah terdapat kebencian antara kami dengan kalian, permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian, hingga kalian mau beriman kepada Allah SWT. Jadi Allah katakan, orang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan menunjukkan loyalitas mereka, kecintaan mereka kepada orang-orang yang justru memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah walau kanu aba'ahum au abna'ahum, atau anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudaranya, au ashiratahum, atau kerabatnya. Mereka itu orang-orang beriman yang demikian itu, kata Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itu adalah orang-orang yang Allah tuliskan keimanan di dalam hati mereka, wa ayyadahum bi ruhin min, dan mereka itu adalah orang-orang yang dikuatkan, ditolong oleh Allah SWT. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha atas mereka dan mereka pun ridha kepada Allah SWT. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah kelompok Allah, golongan Allah SWT. Ini terpuji. Tahazzub yang terpuji. Di sisi lain ada berkelompok yang sifatnya mazmum, tercela, yaitu mereka yang berkelompok di atas kebatilan, bersatu untuk menegakkan kebatilan dan memerangi yang hak. Ini yang tercela. Inilah yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Mereka yang senantiasa berkelompok di atas, tidak menjadikan persatuan mereka di atas kebenaran, maka semakin mereka jauh dari sunnah. Hal itu justru akan senantiasa menggiring mereka semakin memerangi sunnah. Ketahuilah ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa al-hizbiyun, orang-orang yang berkelompok-kelompok, baik berkelompok di atas akidah yang batil, berkelompok di atas kelompok yang batil, berkelompok di atas pemikiran yang batil,
berkelompok di atas pekerjaan yang batil, berkelompok untuk melawan sesuatu yang hak, mereka ini semuanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum akan berusaha menjaga persatuan mereka, walaupun hal itu dengan apa? Dengan mengesampingkan apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah menjaga persatuan mereka yang batil tersebut, persatuan di atas kemungkaran, sehingga segala sesuatu yang akan menyebabkan perpecahan di antara mereka itu akan mereka hilangkan, mereka kesampingkan, walaupun itu adalah merupakan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di antara sebab kenapa orang-orang yang berkelompok-kelompok tersebut tidak mau tunduk kepada yang hak, yaitu khaufu tafarruqil hizbi, karena mereka khawatir kelompok mereka itu nanti akan wanfiratu aqdi nizamihi, dan tercerai-berainya kelompok mereka, sehingga untuk menjauhi, menghindari hal ini, fayuakhiru qawla yataqaddamu baina yadayhi min ajli al-hizbi, sehingga mereka mengakhirkan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya dan lebih mendahulukan kepentingan kelompok mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau juga menyebutkan wa hadza yubtala bihi katsirun minal muntasibina ila dha'ifatin muayyanatin fil ilmi aw ad-dini minal mutafaqqihah aw al-mutasawwifah aw ghairihim aw ila ra'isin mu'azzamin 'indahum fid dini ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kondisi seperti ini, yaitu seorang yang lebih mendahulukan selain daripada perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi ini adalah kondisi yang banyak di antara orang-orang diuji dengannya. Orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada kelompok tertentu, baik itu kelompok-kelompok ilmu yang menyebutkan diri mereka majlis fulan dan majlis allan, al-majlisul fulani, al-majlisul allani. Kan sekarang banyak kita lihat majlis fulan, majlis ini, majlis dan itu, majlis zikir ini, majlis zikir itu, majlis ilmu ini, majlis ilmu itu. Banyak kita lihat. Bahkan juga ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, bukan hanya dari kelompok orang-orang yang jauh dari sunnah saja, di kalangan ahli sunnah pun banyak demikian. Mohon maaf, banyak kita lihat daerah ini mengaji, daerah itu mengaji. Banyak sekarang. Indonesia bertauhid, daerah ini bertauhid, daerah itu bertauhid. Banyak seperti itu. Tapi secara tidak langsung mereka terjatuh ke dalam perpecahan. Coba antum lihat. Karena apa? Karena niatnya. Betapa banyak ketika yang ini mengadakan acara, yang satunya tidak mau hadir. Yang ini mengadakan kajian, yang lain mengadakan kajian tandingan.
Jadi ini bukan dari kalangan ahlu bid'ah saja. Dan ini memang propaganda dari syaitan. Ingin memecah belah. Maka antum luruskan niat antum. Kalau sekiranya kondisi antum demikian, maka antum sudah masuk ke dalam apa? Tahazzub, yang akan menghalangi seorang dari apa? Dari kebenaran. Betapa banyak orang yang, oh ini kajian ini yang mengadakannya daerah ini mengaji, tidak usahlah hadir. Sehingga apa? Antum menghalangi diri antum dari kebenaran. Antum merasa antum adalah ahlu sunnah, tapi secara tidak langsung antum sudah masuk dalam kemungkaran tahazzub ini. Hati-hati dengan niatnya. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadza yubtala bihi katsirun minal muntasibin ila ta'ifatin muayyanatin fil ilm. Banyak yang diuji dengan kondisi kemungkaran seperti ini, bahkan dari kalangan kelompok-kelompok ilmu sekalipun, awiddin, atau kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada agama, awil mutasawwifah, atau dari kalangan orang-orang sufi, atau ghairihim, atau mereka yang menisbatkan diri mereka kepada orang yang mereka kultuskan, majelis Ustadz Fulan, majelis Ustadz Fulan. Banyak sekarang. Fa innahum la yaqbaluna minad din ra'yan wa riwayatan illa ma ja'at bihi ta'ifatuhum. Kata Syekhul Islam, karena mereka tidak akan menerima suatu apapun terkait dengan masalah agama illa ma ja'at bihi ta'ifatuhum, kecuali yang mereka dapatkan atau dibawakan oleh kelompok mereka. Kalau kelompok lain yang membawakan, mereka tidak akan terima. Thumma innahum la ya'lamuna ma tujibuhu ta'ifatuhum. Kemudian mereka juga tidak mengetahui apa yang diwajibkan oleh kelompok mereka. Ma'a anna dinal Islam yujibu ittiba'al haqqi mutlaqan. Padahal agama Islam yang Allah turunkan itu kita diperintahkan untuk mengikuti kebenaran secara mutlak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beragama dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan menjadikan teladan dari orang-orang yang kita kultuskan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah sebutkan yang dijadikan teladan itu adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pada kelompok, bukan pada guru tertentu, bukan kepada kelompok tertentu. Namun justru teladan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Inilah yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Allah perintahkan, qul ati'ullah wa ati'ur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Dan Allah juga menyebutkan bahwa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang tidak mentaati Rasulullah tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Kata Syekhul Islam, justru agama Islam mewajibkan kita untuk mengikuti kebenaran secara mutlak, tidak membeda-bedakan. Riwayatan wa ra'yan min ghairi ta'yini syakhsin aw ta'ifatin ghairi rasul, tanpa menentukan siapapun, individu manapun atau kelompok manapun selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, para a'immah, para imam madhab yang kita kenal, yang masyhur yang kita kenal, imam madhab itu 4. Walaupun sebenarnya madhab fikih itu lebih dari 4, tapi yang terkenal 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, semuanya tidak mengajarkan kepada murid-muridnya fanatik, tahazzub, berkelompok. Mereka semuanya justru mengajarkan kepada murid-muridnya, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Jika sebuah hadis itu adalah merupakan hadis yang sahih, maka itu adalah madhabku. Kalau kalian mendapatkan madhabku berseberangan dengan hadis yang sahih, tinggalkan madhabku, ikuti hadis yang sahih, karena sesungguhnya inilah madhabku, ini yang akan menjadi madhabku. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau juga menyebutkan, qauli shawabun yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Imam Syafi'i berkata, sungguhnya perkataanku ini adalah perkataan yang benar, yang aku yakini kebenarannya, namun ada kemungkinan salahnya, kata beliau. Sebaliknya, perkataan selain aku yang berseberangan pendapat dengan aku, pendapat dia menurut aku adalah salah, namun ada kemungkinan benarnya. Maksud dari perkataan beliau ini untuk apa? Untuk mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya untuk tidak fanatik. Justru kebenaran yang sebenar-benarnya itu adalah qala Allah, qala Rasulullah. Dan kesitulah kita harus memprioritaskan loyalitas kita, al-wala wal bara, loyalitas dan sikap berserah diri. Itu hanya ditujukan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya nanti. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.